Assalamualaikum, kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 8 SMP Islam Carwi bersama saya Bu Khairul Ummah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat gerak aktif yaitu otot. Simak penjelasan berikut ini ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan fungsi otot bagi manusia. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis gerak yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran. Yang ketiga, mendeskripsikan jenis-jenis otot. Yang keempat, mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Dan yang terakhir, mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Otot atau daging adalah sebuah jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Yang kita sebut daging dalam kehidupan sehari-hari ternyata otot loh. Otot terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut serabut otot. Tanpa otot, tulang dan sendi yang ada di tubuh kita tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga otot disebut alat gerak aktif. Hampir 35-45% massa tubuh adalah jaringan otot seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Ketika otot lengan berkontraksi, diameter otot lengan akan membesar. Karena saat berkontraksi, otot akan memadat, menggembung, dan memendek. Ketika otot lengan berelaksasi atau beristirahat, otot akan memanjang sehingga diameter otot lengan mengecil. Fungsi otot diantaranya yang pertama menggerakkan tubuh, kemudian menyusun dan melindungi organ dalam tubuh, melindungi dan memperkuat persendian, serta menghasilkan panas. Jenis-jenis jaringan otot dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jenis otot dan ciri-cirinya yang pertama yaitu otot lurik. Bentuknya silindris dan memanjang, intinya banyak, berada di tepi, susunannya memiliki daerah gelap dan terang atau lurik. Cara kerjanya di bawah kesadaran atau volunteer. Maksudnya prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan. Artinya kamu dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Sebagai contohnya, kerja otot-otot pada saat kamu makan, menulis, berlari, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang kamu lakukan secara sadar. Contoh otot lurik yaitu otot yang terdapat pada tulang keras atau otot yang terdapat pada rangka. Otot yang selanjutnya yaitu otot polos. Bentuknya gelendong, intinya berada satu di tengah, susunannya polos atau tidak memiliki daerah gelap dan terang. Cara kerjanya di luar kesadaran atau involunteer. Maksudnya prinsip kerja otot ini adalah tidak dapat dikendalikan. Artinya kamu tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Otot-otot tersebut bekerja sepanjang hari, sepanjang hidup di luar kesadaran kalian. Contohnya dari aktivitas otot ini antara lain aktivitas otot-otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik. Kemudian contoh dari otot polos yaitu otot yang terdapat pada dinding saluran pernafasan, pencernaan, dan juga organ reproduksi. Otot yang ketiga yaitu otot jantung. Bentuknya silindris dan bercabang, intinya banyak di tengah, susunannya memiliki daerah gelap dan terang. Cara kerjanya di luar kesadaran atau involunteer. Contohnya otot yang terdapat pada jantung. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Yang pertama adalah riketsia atau rakitis. Penyebabnya adalah kekurangan vitamin D, zat kapur, dan fosfor pada masa anak-anak. Akibatnya, tulang pada kaki tumbuh membengkok, bisa berbentuk X ataupun berbentuk O.
Yang kedua yaitu osteoporosis. Penyebabnya yaitu kekurangan kalsium pada orang dewasa dan lansia. Akibatnya tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Yang ketiga yaitu fraktura. Penyebabnya benturan keras seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain. Akibatnya tulang menjadi retak atau patah. Secara umum, fraktura dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit, disebut dengan fraktura tertutup. Fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, komunita atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral. Kemudian penyakit yang keempat yaitu artritis. Penyebabnya peradangan pada sendi, misalnya karena infeksi. Akibatnya muncul rasa sakit yang berlebihan pada persendian hingga sendi sulit digerakkan. Yang kelima yaitu polio atau layu tulang. Penyebabnya infeksi virus polio pada masa anak-anak. Akibatnya tulang menjadi layu hingga penderita polio tidak bisa tegak berdiri. Yang keenam yaitu nekrosis. Penyebabnya yaitu matinya sel-sel tulang karena rusaknya lapisan periosteum. Akibatnya tulang tidak bisa bertumbuh dengan baik. Yang ketujuh yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kifosis yaitu tulang belakang melengkung ke arah belakang. Kalau lordosis, tulang belakang melengkung ke depan, dan skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping. Bagaimana sih upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia? Meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan, berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.